Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Rahman dengan NIM 04474639, di mana di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana di soal-soal ini kita akan membuat beberapa codingan yang memakai program TypeScript. Nah, di soal nomor 1 ini kita disuruh untuk membuat pola segitiga dari NIM kita ya. Nah, jadinya di sini tuh kita harus mengambil digit terakhir. Untuk di soal nomor 1 tuh kita harus mengambil digit terakhir NIM kita sebagai tinggi segitiga ya. Nah, contoh NIM-nya tuh 23041113. Nah, digit terakhirnya kan 3 ya. Terus tinggi segitiganya pastinya 3 karena kita harus mengambil digit terakhir dari NIM sebagai tinggi segitiga. Nah, di sini kita harus seperti ini ya, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, kalau tinggi segitiganya 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, contohnya kalau jika tinggi segitiga 5 tuh jadinya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau tinggi segitiganya 5. Nah, tugas soal nomor 1 ini kan kita dikasih contohnya yang ini ya. Nah, di sini saya udah membuatnya. Oke, kita buat contoh soal nomor 1 dengan contoh soal yang NIM 23041113. Terus tingginya tuh kita mengambil digit terakhir ya. Nah, jadinya untuk mengambil digit terakhir dalam TypeScript, kita bisa memakai panjang dari string ini terus dikurang 1. Jadinya kan kita mengambil lengthnya tuh panjang stringnya. Di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 panjangnya tuh, jadinya dikurang 1 buat ngambil 3 ini. Karena ini tuh berawal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya kita harus kurangin 1 untuk mengambil nilai terakhir. Nah, first integer ini tuh buat buat membuat tipe dari si tinggi ini tuh menjadi integer ya, bukan string. Nah, jadinya di sini untuk membuat string kita 1 sampai 3, jadinya kita harus melakukan looping terlebih dahulu. Nah, untuk looping ini kita di dalamnya itu ada variabel let, di mana kita membuat i, yang dimana i ini tuh adalah value-nya 1. Terus untuk membuat segitiga itu kita harus melakukan tingginya berapa. Jadi kan tingginya tuh dari angka terakhir NIM kita ya, ini 3. Jadinya lengthnya dikurang 1. Nah, di sini tuh sebagai acuan ya. Contohnya mau 5, 6, 7 nanti sesuai di sini. Nah, ini kita i-nya tuh harus lebih kecil atau lebih kecil atau lebih besar, lebih kecil dan lebih besar, lebih kecil lebih besar daripada tingginya. Terus i-nya plus karena i-nya kan lebih kecil ya, jadinya looping ini tuh bakal berjalan sampai value ini tuh sama dengan 3. Nah, di sini kita buat barisnya itu buat memasukkan stringnya nanti ya. Nah, jadi kita di dalam looping ini kita buat looping baru lagi, di mana kita membuat variabel baru bernama j dengan value 1, tetapi di sini ada validasi berbeda ya. Di validasi ini kita membuat validasi si variabel j ini, kita dia tuh harus lebih kecil atau sama dengan si i. Nah, si i ini yang satu ini jadinya ketika program ini berjalan, looping pertama berjalan dari sini, dari ini, kemudian dia bakal melakukan looping lagi untuk mengecek apakah j ini tuh lebih kecil atau sama dengan i enggak. Nah, kalau iya, maka dia bakal menjalankan program ini yang baris plus sama dengan j. Jadinya baris ini yang string kosongnya itu sama dengan ditambah j angka 1 ditambah plus string ini buat spasi ya, jadinya kan ada spasi ya. Nah, itu tuh buat tambah spasi. Baru nanti di sini itu kita di program TypeScript ada console log, jadinya kita buat nampilin nanti di command line di sini. Nah, ini ada console log baris.trim seperti itu. Nah, contohnya kalau kita jalanin, kita save, kita note. Nah, ini jadinya pola segitiganya 1, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, contohnya kalau 5 gimana? Jadi kan kalau 5 jadinya contohnya kita ubah 5 ya. Ini 2, 3, 0, 4, 11, 0, 15. Jadi ini angkanya 5. Nah,
sesuai ya, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi ya patokannya tuh ada di sini dari validasi yang pertama ini seperti itu. Ini untuk soal nomor 1. Kita clear dulu ya. Oke, kita ini kita komen lagi, terus kita lanjut ke soal nomor 2. Di mana di soal nomor 2 ini kita akan membuat deret aritmatika dengan NIM kita. Di mana kita disuruh untuk mengambil 2 digit terakhir dari NIM. Nah, itu tuh 2 digit terakhir itu tuh akan dijadikan angka awal deret. Ini angka awal deret. Terus ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda atau step buat si deret nanti. Nah, ini tuh kita buat juga di program TypeScript, dan untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contohnya kita udah dikasih nih, contohnya ada NIM yang tadi itu 230411013, dimana 2 digit terakhirnya itu 13 ini. Terus, nah jadi berarti startnya tuh dari 13, kan yang ini nih, angka awal deret. Terus digit ketiga dari belakang kan ini nih, 0. Nah tapi 0-nya tuh ditambah 1, dari belakang tambah 1, sehingga bedanya tuh 1 step. Seperti itu. Jadi outputnya contoh outputnya tuh 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke codingannya ya. Nah, di sini saya udah buat juga. Coba kita open ini. Nah, di sini untuk soal nomor 2 kita harus buat variabel dulu ya. Pertama tuh ada 2 digit terakhir. Nah, untuk mengambil 2 digit terakhir kita bisa melakukan pakai slash ya. Jadi ya, NIM ini kita bisa melakukan slash min 2, dimana ini tuh akan mengambil angka terakhirnya. Kalau kita min 1 itu bakal mengambil 1 doang ya, di angka yang ketiga ini doang. Seperti itu. Kalau min 2 dia bakal 13. Kalau min 3 sampai 0,13 kalau min 3. Kalau min 3 tuh 0,13 ini. Nah, untuk mengambil digit ketiga dari belakang, ini untuk ngambil digit ketiganya itu kita bisa ngambil pakai titik length lagi ya. Jadinya kita ambil panjangnya berapa terus dikurang 3. Jadinya panjangnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 dikurang 3, nanti dia bakal di sini ambil 0. Nah, kenapa di 2 digit terakhir tidak mengambil seperti ini? Ini bisa aja, tapi agak lama. Jadinya kita ada slash, itu slash dari TypeScript juga buat mengambil kumpulan datanya ya. Contohnya kalau yang min 2 kan dia ngambil langsung 2 ini, nggak perlu buat 2 ini gitu loh. Nah, buat cepat aja sih. Jadinya terus ada cons beda, dimana cons beda ini step ya. Jadinya digit ketiga dari belakang ditambah 1, sesuai dengan soal yang tadi. Dari belakang ditambah 1. Nah, oke. Di sini ada kita buat variabel deret dengan tipe data number array. Nah, di sini tuh number array ini tipe datanya number dan array. Nah, array ini tuh nggak boleh dikasih string ya ataupun objek, karena kita udah buat tipe numbernya itu number, jadinya harus nomor gitu. Ini si array di sini nih. Oke, kita buat loopingnya terlebih dahulu. Di sini ada tuh looping sama pakai for. Terus kita buat variabel i dengan nilai awal 0. Terus kita buat validasi i, dimana si i ini tuh harus lebih kecil daripada angka 10. Mengapa 10? Karena di soal kan kita harus mencetak 10 angka. Kalau disuruh 11 ya udah kita ganti di sini 11 seperti itu. Nah, terus di dalam loopingan ini kita bakal push, kita memakai metode push dari TypeScript juga. Ini akan menambah nilai array di dalam array kosong ini nih. Kan kita udah buat deret, terus nanti deret ini tuh punya metode push untuk menambah si value ini 2 digit terakhir ditambah i, jadinya nanti ditambah 1 dikali beda, jadinya dikali 1 ya. Baru di terakhir ini kita buat pakai metodenya dari TypeScript juga, console.log, buat nampilin si celini yang tadi yang disebutkan pertama kali. Terus di deret titik join. Nah, ini juga metode dari TypeScript atau JavaScript ya, buat menggabungkan si tipe number ini menjadi string. Jadinya join ini tuh buat menggabungkan menjadi string ya untuk tipe number. Terus ada koma, dimana koma ini tuh akan menampilkan sesuai dengan ini ya. Contohnya
Kalau di sini ada titik 2 ya udah kita ganti, berarti ini jadi titik 2. Tapi karena koma, kita tambahin koma terus ada spasi ya, jangan lupa karena di sini tuh ada spasi. Kalau nggak dikasih spasi nanti dia bakal mepet kayak gini, kayak gitu. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, jadi ini ada matematikanya tuh 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Kita cek 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, udah benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita akan membuat bilangan prima dari NIM kita. Jadinya kita harus mengambil 2 digit terakhir dari NIM dan tambahkan 10. Jadinya kan yang tadi itu NIM kita yang ini ya. 23 04 11 013. Jadinya 2 digit terakhirnya kan 13, terus ditambah 10 nih jadinya 23. Nah, dari 23 itu jadikan batas akhir dari pencarian bilangan prima. Ini kan dia terakhir nih 23 nih. Buat program, terus tampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Nah, contoh NIM kita nih yang tadi nih 23 04 11 013, 2 digit terakhirnya itu 13, maka ditambah 10 sehingga menjadi 23. Nah, outputnya harus seperti ini. Oke, kita lanjut ke codingan. Nah, kita di sini buat variabel baru ya, namanya tuh batas akhir. Tadi kan kita udah dapet ini 2 digit terakhir nih. Nah, 2 digit terakhir ini kita pakai lagi ya, biar gak buat ulang, kita pakai lagi. Dimana 13, value 13 ditambah 10 ya, jadinya 23. Nah, di sini ini kita tutup dulu. Nah, di sini kita buat variabel ya, namanya variabel let prima, nama variabelnya prima, terus dengan tipe number array, dimana dia mempunyai tipe number array. Nah, terus kita buat looping di sini, buat looping sesuai dengan, kan loopingnya tuh kita harus sampai ada batasnya gitu ya, ada 23 batas. Nah, jadinya kita harus ngeloopingnya tuh sampai batas akhirnya. Nah, contohnya di sini tuh ada kan kita udah lakuin looping sampai batas akhirnya. Nah, di sini saya membuat fungsi namanya isPrima buat mengambil data-data prima. Nah, di dalam fungsi ini tuh fungsinya harus menerima number. Kalau dikasih string itu gak bakal bisa ya. Jadinya sesuai tipenya. Terus kembaliannya tuh harus boolean atau true dan false untuk boolean ya. Nah, ini untuk type pengembaliannya. Nah, untuk di dalamnya ini tuh ada validasi, di mana untuk bilangan prima tuh harus lebih besar daripada 2. Kalau dia lebih kecil daripada 2 itu tuh pastinya bukan bilangan prima. Nah, di sini ada looping lagi nih. Kita bakal melakukan looping untuk mengecek si bilangan prima itu tuh. Jadinya kita buat variabel i terus sama dengan 2. Nah, di mana kita validasi si i ini tuh harus lebih kecil atau sama dengan math.skrt ini buat ngambil kuadrat. Jadinya kan contohnya kalau 36 kuadratnya tuh 6 tuh, jadinya kita biar cepet gitu loh. Jadinya gak ngambil yang 36 itu di dalam looping, tapi mengambil kuadrat dari 36 yaitu 6 ya. Jadi cuma looping sampai 6 kali nih. Nah, kalau pembagian untuk di dalamnya tuh ada validasi kalau dia habis atau 0, ini kan pembagian ya. Kalau sisa lah buat ngecek sisa. Ketika n itu tuh dibagi bagi 1 terus sama dengan 0, maka dia false karena bilangan prima tuh gak bisa 0 ya. Lebih besar pokoknya. Gak boleh lebih kecil daripada 2. Nah, terus kalau dia gak masuk di sini nanti kita keluarin true, berarti dia bilangan prima seperti itu. Nah, ketika dia masuk true, kita tambahin ke array ini tuh pakai metode push buat nambahin bilang value-nya. Nah, terus kita pakai join yang tadi, metode join buat dijadiin string buat ditampilin di command line. Nah, kita cobain. Oke, bilangan primanya. Jadinya kita 2, 3, 5, 7, 11, 13, 12, 19, 23. Kita cek 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
2 3. Oke. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.